Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Bersama saya Jonathan, berikut KB Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin ada ibadah PWGP di Gereja Penaruban jam setengah 6 sore. Bagi para wanita yang ingin berangkat bersama, diharapkan kumpul di gereja jam 5 sore. Hari Rabu ada ibadah Strong Man of God yang dilaksanakan jam 6 sore di gereja. Hari Jumat ada menara doa yang dilaksanakan pukul setengah 7 malam di gereja. Bagi para jemaat yang rindu mengikuti menara doa, dapat mengikuti menara doa tersebut. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Berikut kegiatan kul di bulan Maret. Perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Kita bangsa terpilih, iman terjadi. Aku punya kekuatan kepada terangnya yang ajaib. Imamat Raja-Mu, bangsa yang kudus, kepunyaan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Demikian GB Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Seberapa banyak kita di tempat ini yang hadir dengan hati yang sukacita, boleh saya lihat lambaian tangannya. Amin. Bersyukur kalau saat hari ini kita boleh kembali beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau saat hari ini kami kembali boleh berkumpul Bapa, kami membawa setiap hati kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Penuhi kami, urapi kami. Biarlah roh kami semakin menyala-nyala bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Kau hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berseru Tuhan sebab Kau segalanya buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkaulah kekuatan
jelaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu.
bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau adalah segalanya buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. And it's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Sorakan haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Katakan amin. Sekali lagi, beri sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Karena kita adalah umat pemenang, kita mau maju dan bersorak bagi Raja di atas segala raja. Kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Bagi serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa
Sebelum kita duduk, boleh tos ke samping kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur dan tidak ada satu kata pun yang indah untuk bisa melukiskan keindahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan, hanya limpahan syukur kami yang kami bawa untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur jemaat-Mu, umat-Mu di tengah pagi hari ini Tuhan. Kami bersuka cita atas puji-pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, para malaikat-Mu bersama-sama memuji di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa dan bersyukur untuk para pemimpin rohani kami. Kami memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak Pendeta Kartomius Sarjona yang Tuhan tempatkan ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ucapkan berkat, ada pemurnian, pewahyuan yang baru untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Dan terus hikmat Allah turun atas pemimpin rohani kami. Sehingga dimanapun Tuhan mengembalakan umat, nama-Mu disebutkan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Pembina kami, untuk Bapak Insinyur Niko dan juga Ibu Mulyanti Suwarna. Mari Tuhan Kau juga akan terus pakai dengan luar biasa. Apapun yang Tuhan mau sampaikan melalui pembina kami, itu akan diteruskan kepada kami. Dan kami yakin Tuhan, kami anak-anak-Mu yang terus disebut dalam doa, baik para pembina kami maupun Bapak Ibu Gembala kami akan terus semakin dikuatkan. Kami akan terus dibangun dan kami akan terus dibangkitkan rohani kami. Sehingga kami terus menyala-nyala di dalam kami melayani Engkau, bahkan dalam pengiringan kami atas Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucapkan berkat untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucapkan berkat, kami mengucapkan damai sejahtera, kami mengucapkan kemakmuran kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Bangsa kami terus ada di dalam tangan-Mu, ada di bawah pandangan mata-Mu. Dan kami terus yakin Tuhan, Bapak Jokowi dan juga wakilnya dan seluruh staf-stafnya, bahkan sampai ke daerah-daerah semua yang Tuhan pilih untuk ada di tengah-tengah kami, untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami. Hikmat-Mu ada atas mereka. Kami tolak roh korupsi, kami tolak roh yang tidak taat, kami tolak roh-roh yang membuat mereka hanya memikirkan kepentingan-kepentingan golongan ataupun pribadi. Di dalam nama Yesus kami hancurkan. Dan kami undang roh yang taat akan Engkau, roh yang terus mengandalkan Engkau. Sekalipun mereka belum percaya kepadamu Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kalau Tuhan sudah menempatkan para pemimpin rohani kami, bahkan Bapak Presiden kami, Tuhan Engkau yang terus campur tangan. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Bapak Jokowi adalah ucapan-ucapan ilahi yang terus Tuhan pakai untuk bangunan, untuk perbaikan, bahkan untuk kegerakan bagi bangsa kami. Bangsa kami akan terus maju, bangsa kami akan terus menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus ada bagi bangsa kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kalau tahun depan kami akan memasuki pesta demokrasi Tuhan, kami serahkan kepadamu siapapun nanti yang Tuhan tempatkan, tunjukkan untuk menjadi pengganti Bapak Jokowi, itu yang terbaik bagi bangsa kami. Terus Tuhan kuasai kondisi bangsa ini yang sudah mulai menghangat. Partai-partai yang nanti dinyatakan lulus Tuhan, biarlah semuanya bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak mau ada roh kerusuhan. Kami tolak roh kerusuhan bagi bangsa ini. Kami tolak roh pemecah belah di bangsa ini. Apapun partai yang nanti Tuhan menang Tuhan, nama-Mu Tuhan ada di dalam negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berserta khusus berdoa untuk jemaat GBI Gunung Padang yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan terus pakai dengan luar biasa Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada tangisan, kami tahu ada pergumulan berat. Tapi Tuhan kami hanya yakin Tuhan memberi kelegaan.
Kami tahu Tuhan, kami umat-Mu yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Seperti dalam firman-Mu, umat-Mu di mana nama-Mu disebut, Engkau akan melakukan pemulihan. Dan kami imani itu terjadi atas gereja kami. Kau akan pulihkan gereja kami, Kau pulihkan jemaat di tempat ini, Kau pulihkan kondisi kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan segala sesuatu yang ada di warga ini Tuhan, umat ini Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan. Kami akan terus bangkit dan jadi pemenang. Dan itu bukan hanya moto semata Tuhan, tapi akan terjadi di GBI Gunung Padang. Dan kami seluruh umat-Mu, 5 generasi di tempat ini, kami adalah umat-umat pemenang yang Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami alami, kami yakin Tuhan ada di depan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena Tuhan terus memegang dan menggandeng tangan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami, haleluya, amin. Bentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Sebab kami perlukan Engkau dalam setiap masalah hidup kami, Yesus. Kami tahu pertolongan-Mu ajaib buat setiap kami, Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Haleluya. Oh, rala bajika, rala, rala. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Haleluya. Hadirat-Mu ada bersama kami, kuasa-Mu melawan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mendengar pujian yang kami naikkan pagi ini Bapa. Bahkan Engkau meneropong hati kami yang terdalam. Engkau melihat setiap pribadi pas pribadi kami. Engkau juga mengerti beban dan pergumulan kami. Tapi pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang kuasa-Mu tak terbatas. Yes Tuhan. Yang sanggup untuk memulihkan keberadaan kami. Yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Oleh karena pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada tangan yang kuat yang siap menopang setiap kami. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan melihat penyerahan diri di hadapan Tuhan pagi ini. Tuhan melihat kerinduan setiap kita yang hadir pagi ini. Saya percaya ketika engkau rindu kepada Tuhanmu hari ini, ketika engkau ada tempat ini, saya percaya rohnya bekerja dalam hidupmu. Rohnya melawat engkau. Dan tangannya menopang engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa. Ini tangan kami. Kami angkat di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau. Kami perlu Kau menopang kami. Oh, haleluya. Yesus. Oh, rala sikara rala. Oh, rala sikara rala. Batas bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya untuk bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti.
Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu bersama dengan umat-Mu. Ketika kami ada di tempat ini, ketika hati kami, pikiran kami benar-benar tertuju kepadamu. Lewat ibadah ini kami boleh menikmati kehangatan bersama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, yaitu mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami pagi hari ini Tuhan melalui gembala pembina kami. Dan bila setiap kami hadir pagi ini, orang-orang yang sungguh-sungguh membuka hati untuk firman-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini, firman Tuhan yang membuat kami bangkit dan jadi pemenang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berbicara kepada kami hari ini atau pagi ini, kami siap untuk menerima berkat firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita berkata, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai di seluruh dunia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan. Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, joy, sukacita. Perlu dicatat, arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini jelas dituliskan bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan, ditolak, disalahfahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang. Bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati, Dia keluar sebagai pemenang. Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka Dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib. Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat. Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu
Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah sang pemenang, Yesus Kristus. Sebab ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini. Sama seperti engkau mengasihi aku. Ini berarti kalau kita menjadi satu, kalau kita unity,
maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko, kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hati terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada 2 hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua, saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia. Revival terjadi, Indonesia mengalami transformasi. Haleluya! Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel, bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi-nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mesbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui
bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya. Jadi, sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk Lee University, Church of God, dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangunan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity, dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa. Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun the Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika, kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea lama sendera bala 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 bala. Oh dia lala bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Apa Bapa, kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Kami akan masuk dalam menara-menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia hari-hari turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Angkat tangan kita bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan. Oh, hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Terimalah berkat, kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi kami ya Abah. Urapi kami. Urapan Tuhan turun. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu. Kami terima. Makasih ya Pak, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi
bersorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu dan kuasa-Mu ada bersama kami. Kuasa-Mu melawan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus boleh menikmati kasih-Mu dan menikmati baik lain pujian penyembahan telah kami menaikkan. Demikian juga lihat firman Tuhan telah sampaikan oleh Gembala Pembina kami. Apa yang telah disampaikan pada kami Tuhan, biar itu Tuhan Yesus kami diberikan kemampuan untuk dapat memahaminya, dapat melakukannya. Jika kami menjadi orang yang menang dalam Tuhan, kami harus siap melewati berbagai macam proses untuk melewati jalan salib. Jika kami menjadi pemenang, kami menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, supaya kami terus boleh kami rindu terjadi gerakan luar biasa, supaya kami terus membangun keunitian di antara kami satunya lain, khususnya di tengah jemaat Tuhan di tempat ini, supaya terjadi terobosan, terjadi lawatan Tuhan, terjadi ya Tuhan Yesus karya Tuhan yang dinyatakan sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan telah kami dengar pagi hari ini termaterai di hati kami semuanya, dan tidak seorang pun dikelewati, semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saudara pun dikasih Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita ini akan didoakan dan akan anak-anak sekolah minggu diurapi. Kami berdoa di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami rindu mereka akan menjadi generasi-generasi yang sungguh-sungguh cinta dan takut akan Tuhan, supaya mereka boleh menjadi berkat baik di tengah-tengah keluarga orang tuanya, baik di sekolah, bahkan Tuhan Yesus manapun hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing dan juga Tuhan mengarahkan mereka, supaya apa yang telah disampaikan oleh guru-guru mereka juga boleh mengerti dan memahaminya Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka. Kami rindu anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi anak-anak yang terus ya Tuhan Yesus, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu, dan sebenarnya hamba-Mu akan mengurapi mereka. Kuasa Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu. Tangan hamba-Mu diurapi dan dikuduskan, supaya kuasa Tuhan mengalir ketika hamba menopang anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami bersyukur Engkau ada bersama kami. Kami bersyukur Engkau melawat kami. Bahkan kami bersyukur Engkau melakukan ajaran setiap kehidupan kami umat-Mu sesuai dengan masing-masing. Dan kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Semua dalam ibadah ini menjadi kerinduan kami, nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua hamba-hamba yang sudah ambil bagian dan pelayanan hari ini. Kami rindu Engkau terus mengurapi mereka. Kami rindu Engkau terus melengkapi mereka. Supaya di hari-hari akan datang, mereka akan dapat melayani cuma lebih baik lagi. Dan pelayan mereka menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan kembali. Kami akan berpisah satunya lain. Kiranya tuntut penyertaan Tuhan yang terus menyertai kami boleh kembali pulang, tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh berjumpa kembali bersama keluarga kami. Dan pengalaman kami pribadi bersama Engkau hari ini, kami boleh bagikan supaya orang lain pun boleh merasakan kasih Tuhan. Seperti apa yang kami alami, mereka pun boleh mengalaminya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan sebentar kami akan terus kembali. Kiranya tuntun terus menyertai kami. Mari Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu agar setiap kita boleh kembali pulang tiba di rumah dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih saudaraku kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih sayangnya telah dinyatakan bagi kita lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuat kuasa kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang berkat di Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus